Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 2241101. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan STP dan penentuan posisi. Definisi STP dan penentuan posisi. Segmenting, targeting, facilitating atau STP adalah konsep dasar dalam pemasaran yang digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Segmentasi adalah segmentasi yang melibatkan pembagian pasar menjadi kelompok yang lebih kecil atau segmentasi berdasarkan karakteristik yang bertentuan yang memiliki kesamaan. Targeting adalah target yang melibatkan pemilihan segmen pasar yang paling menarik dan relevan. Dan untuk pengusaha, position melibatkan pencipta citra atau posisi unik yang benak konsumen untuk produk atau merek yang dibentuk di dalam segmen yang dipilih. Sedangkan penentuan posisi adalah penentuan posisi dalam konteks pemasaran, merujuk pada strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra atau tempat yang unik dalam benak konsumen. Terkait dengan produk atau merek mereka, ini melibatkan bagaimana pengusaha ingin dilihat oleh pelanggan mereka dalam dibandingkan dengan pesaing. Lalu selanjutnya manfaat dari segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Pemahaman pasar yang lebih baik, segmentasi membantu mencegah pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya dipersonalisasi dan relevansi. Dengan memahami segmen pasar, perusahaan dapat menyesuaikan pesan dengan penawaran mereka secara lebih personal dan relevan. Efisiensi riset dan penebangan segmen kemungkinan perusahaan untuk lebih efisien dalam peneliti dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen tertentu. Pengoptimalan pengeluaran pemasaran dengan menargetkan kelompok tertentu. Perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran pemasaran mereka dan memastikan investasi mereka diberikan hasil yang maksimal. Lalu yang kelima adalah pertumbuhan bisnis dengan menempatkan produk atau merek secara tepat dalam pemikiran konsumen melalui penempatan yang efektif. Perusahaan yang dapat mencapai diferensial yang kuat dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Yang nomor 6 yang terakhir yaitu pengukuran kinerja kerja yang lebih baik dengan mengetahui segmen pasar yang ditarget perusahaan dan dapat mengukur kinerja pemasaran mereka yang lebih akurat. Manfaat dari ketentuan posisi. Dispensasi dari konsukoren. Penentuan posisi kemungkinan pada produk mereka untuk dibedakan dari pesaing. Hal ini menciptakan kesan unik untuk membedakan produk atau merek lainnya. Pembedaan nilai dan manfaat. Posisi yang baik kemungkinan perusahaan untuk menetapkan nilai yang manfaatnya membedakan produk atau mereka yang dari alternatif yang ada dari pasar. Pemahaman konsumen yang lebih baik. Penentuan posisi membantu perusahaan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, menciptakan citra identitas merek mereka, yaitu posisi yang baik menentukan cipta citra yang identitas yang merek yang kuat. Kemungkinan pengembangan produk ini ekspansi pasar. Dengan memahami posisi produk atau merek, pada saat ini perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru atau memperluas ke pasar yang berkaitan dengan citra merek. Selanjutnya adalah segmen pasar yang efektif. Yang nomor pertama ada terukur atau ukuran yang dibeli dari segmen dapat diukur. Yang kedua adalah dapat diakses segmen pasar dan dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dapat dibedakan segmen, dapat dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Jika pria dan wanita menanggapi upaya pemasaran minuman ringan dengan cara yang sama, mereka bukan hanya segmen yang terpisah. Selanjutnya adalah dapat ditindaklanjuti. Program efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen.
Perbedaan VOD dan VOP, yaitu VOD jika terinvestasikan secara hard out, VOD adalah suatu pembuatan Anda berbeda dari para konvesitor Anda. Tertentunya dalam hubungan dengan brand fashion, model VOD adalah sebuah atau yang diinginkan konsumen. Kita harus bersifat favorit, unik, dan kuat. Sebagai contoh, Lexus, kualitas naik, performance, dan Volvo keamanan. Selanjutnya adalah VOP. VOP adalah asosiasi dalam merek yang tidak bersifat sangat penting atau unik, namun sama-sama memiliki karena menjadi confession adalah POV biasanya dapat alasan konsumen untuk memilih merek, namun absensi POP dapat menjadi alasan yang kuat menurunkan nilai merek. Target pasar, proses pengevaluasian daya yang tariknya setiap segmen pasar dan memiliki satu atau lebih segmen yang dimasuki. Target pasar, sekumpulan pemberian yang memiliki keamanan pada kebutuhan dan karakteristik yang umum dipilih atau suatu perusahaan yang dilayani sebagai target penjual. VOD spots, yaitu penekanan yang di sini adalah munculnya beberapa hal penting yang sama dengan penting eksis kompetensi pasar. VOV adalah perlu merek yang karena konsumen melihat sebagai hal esensi. Sebagai contoh, para konsumen yang tidak akan memandang sebuah restoran sebagai restoran sesungguhnya jika menawarkan makanan yang berkualitas. Fungsi dari STP, yang pertama adalah segmentasi. Fungsinya adalah membagi pasar yang menjadi luas dengan kelompok yang lebih kecil dan lebih terkelola. Yang kedua adalah targeting. Fungsinya adalah memiliki atas suatu segmen pasar yang dianggap paling menarik. Yang ketiga adalah position atau position. Fungsi adalah membangun citra persepsi yang diinginkan terhadap produk atau merek pada konsumen. Fungsi dan penentuan posisi. Pemahaman kebutuhan pasar adalah fungsi dan identifikasi. Yang kedua adalah diferensi produk dan layanan. Fungsi adalah tentukan apa yang membuat produk dan layanan perusahaan Anda terasa unik. Yang ketiga adalah penetapan harga, yang tetap fungsinya adalah menentukan strategi harga yang sesuai dengan nilai yang diberikan produk atau layanan. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Fungsinya adalah gunanya untuk bahasa dan pesan yang relevan dengan pasar dan sasaran. Yang kelima, branding yang kuat. Fungsinya adalah bangun citra merek dan konsisten dengan kuat. Pastikan brand yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas yang perusahaan. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.